Jadi ketika di atas tuh harus sudah tersinkronisasi, termasuk berdasar fungsi lingkungan dan sebagainya. Bisa jadi ada desa A, B, C, iki telu-telune karena latah pingin pariwisata. Begitu nang dhuwur ojo rek. Salah siji kudu dadi pendukung lingkungan ini. Bener. Lek nok desa ana BUMDes, ana Podarwis, mana yang berhak ngelola pariwisata? Ya luwihan berhak BUMDes karena dia punya hak untuk kelola kan. Nah, ini akhirnya hari ini Podarwis melebur jadi BUMDes. Imajinasinya kan perahu Nabi Nuh sebelum banjir datang. Nah, oleh aku pesen misalkan desa itu misalkan nggak punya potensi pariwisata ya aja dipaksa ya. Justru melihat peluang lain yang untuk dukung pariwisata kanan kirinya tuh kan. Jadi PDA lah ya. PDA ya, jadi kan pasti ada peluang kan gitu. Jadi suplai opo lah endok hasil jahitan apa ke daerah wisata yang sudah eksis. Mas Agus, piye Mas kabare? Sip, luar biasa. Jadi mari tekan Papua Mas. Iya, lagi bengi-bengi balik kan Papua. Berarti saiki ya, baru tapi aktif toh isu-isu iki mau. Wis aktif bener langsung. Ya apa Mas kondisi terakhir di sana? Setelah Covid ya, kini kan biyen niku mrono durung Covid. Suasananya agak berbeda, rada berbeda mbek sing kene mrono iko. Mungkin pertama kasus Covid. Sing kedua Desember biasane ning kono iku biasane akeh rame-rame. Jadi duit melimpah soalnya ono semacam hadiah bonus lah teko Freeport ngono ya. Jadi duitnya rada akeh. Jadi wong pesta-pesta. Tapi ya rada rawan juga sampai keamanan. Tapi katok traffic di bandara berkurang drastis Mas. Traffic di bandara itu yang masuk sing mlebu ning Papua akeh. Soalnya pulang kampung ya, mungkin arep menjelang Natal ya. Tapi bukan wisatawan ya. Itu asli wong asli, kudu asli. Iku. Lek sing wong metu rono ya wong daerah ya, wong daerah liya, wong Jawa, wong Batak, wong Manado ngono ya pulang kampung padha. Itu wisatawan tapi. Nah, iki ngene Mas. Dengan corona iki kan pariwisata ambruk ya. Sampean membacanya oke lah level ambruk wis teman mungkin apakah tahun depan sudah bisa bangkit? Kalau misalkan janji pemerintah itu vaksinnya ada, itu mungkin kan tergantung sakjane ku lambat apa cepete bangkit iku. Lek misalkan vaksinnya cepat mungkin bangkitnya cepat. Itu. Lek misalkan vaksinnya sing gak ono ya mungkin lek aku ngarani grafike iku munggah mudhun. Kok saiki sak goreng ono grafik, sak goreng ono vaksin iku beberapa daerah iku munggah cepet sret. Padahal corona ya. Padahal corona munggah cepet sret terus moro-moro iku ono klaster baru. Malah wis mudhun meneh. Munggah meneh, mudhun meneh. Nah, ketokane ngono. Iku. Jadi tapi pada saat corona mereka justru grafiknya naik apa? Maksudnya apakah karena mereka melanggar protokol? Rata-rata melanggar protokol. Soalnya kan ya bener kan saiki kan pemerintah menerapkan protokol CHSE. Ya, setiap jenis usaha itu ono protokol Covid gitu. Tapi kan aku ngarani protokol itu cuma apik ndok konsep, cuma apik ndok tulisan. Tapi implementasinya itu ajane iku babak belur itu. Jadi wong toko tempat wisata di termogan dianjurkan pakai masker iku ndok ngarep tok, tapi begitu mlebu wis mustahil wis. Wis gak karu-karuan. Jadi kebanyakan destinasi wisata iku sing gak mau peduli. Ya ono mungkin lek dihitung paling gak ono 1% iku sing destinasi sing bener-bener disiplin. Jadi nek jero niku jek ono satgas, jek ono petugas iku sing disiplin, ngurak-ngurak pengunjung, kon disiplin masker, jaga jarak dan sebagainya. Tapi sebagian besar enggak. Ya tapi kalau wisata minat khusus misalnya para layang tandem ngono ya apa malian kan? Nah, kabeh ono anune, kabeh lek minat khusus kabeh ndek protokol dhewe. Oke. Jadi kaya para layang
arung jeram, selam iku kabeh nyusun protokol masing-masing. Jadi sing nyusun iku mereka sendiri karena mereka yang tahu kondisi ini. Itu. Nah, apa jadi maksudnya ini? Apakah dengan penerapan protokol itu kemudian esensi berkegiatan jadi hilang? Sakjane ndak juga. Karena kan protokol itu misalkan begini. Misalkan kayak sing minat khusus ya. Minat khusus itu esensinya tetap ada. Cuman kan misalkan kayak contohnya misalkan arung jeram sing biasanya sak perahu iku 6 uwong, kan saiki karena jaga jarak diisi cuman petang uwong gitu. Tapi kan esensi raftingnya kan tetap saja. Gitu. Okay. Jadi nggak mengurangi esensi kegiatan sendiri. Cuma tadi uangnya sing dikurangi. Jadi daya dukungnya itu sing dikurangi. Jadi misalkan sakjane tempat wisata itu nampungnya sakjane pertamanya 500 kan saiki cuma 50% atau cuma 40%. Iku ae. Sensasi ini tetap ae podo ae. Sensasinya tetap podo ya. Terus mari ngono iki Mas. Ketika kemudian ada apa sih ini? Maksudnya gini, pemerintah kan punya intervensi ya sampai kemudian ke vaksin dan sebagainya. Maksudku seberapa sih sebenarnya pemerintah itu bisa bertindak ya dalam rangka memulihkan ini, dalam rangka menambah pariwisata ya. Karena kemarin kan tak delok pada saat corona justru Kemenparekraf itu jor-joran gitu promo itu ya, budget untuk promonya jor-joran. Kemarin ada menarik ditakoni loh, kenapa kok pada saat corona malah jor-joran? Supaya orang tetap remind di bahwa Indonesia adalah spot itu. Nah, lek menurutku dhewe ya sakjane rodok gak nyambung ya antara promo ambek penyataan gitu. Jadi apa ya? Aku nggak ngerti lek negara-negara liya apa ngono apa ya gak kan gitu. Nah, justru lek sing misalkan apa liyane pemerintah kan Covid kemarin itu kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi untuk memperbaiki diri maksudnya begini bahwa aku cerita toko wisata minat khusus ya. Wisata minat khusus itu ono sing petualangan, ono sing enggak gitu. Nah, jadi justru karena momen Covid itu semua pelaku pariwisata minat khusus termasuk ekowisata itu dielingno ayo gayo konsep sing bener. Jadi konsep sing wis bener no prinsip iku lakonono. Dadi lek sakjane lek konsep iku dilakoni, Covid itu enggak ngaruh gitu. Nah, soalnya misalkan ini wisata minat khusus iku pertama. Tapi maksudku gini. Ojo-ojo sampai cerita ini dalam konteks iku ekowisata, bukan wisata. Bukan, aku tidak hanya ekowisata. Lek minat khusus itu macam-macam. Ekowisata itu salah satu yang diminat khusus. Wisata petualangan itu minat khusus. Wisata museum itu minat khusus. Agrowisata itu minat khusus. Gitu. Nah, yang tak sebut minat khusus tadi itu pariwisata yang tadi misalkan butuh pemandu. Ya, jadi memang khusus. Beda ambek sing lek misalkan mlebu wisata terus bayar tiket marono wong nang jero sakarepe dhewe. Nah, jadi orang yang memerlukan pemandu khusus, alat-alat khusus iku sing tak arani minat khusus. Jadi enggak harus ekowisata. Nah, lek misalkan butuh pemandu kan sakti-saktine pemandu yang paling piro wong sing iso digawa? 10 mentok kan itu. Artinya iku jek duwe batasan gitu loh. Lek misalkan iku digawe, misalkan satu pemandu itu batasnya cuma 10, ya wes aman itu loh, aman. Nah, aman. Tapi artinya kan, jadi kalau itu diterapkan gak perlu bingung Covid. Benar. Jadi misalkan pembatasan pengunjung, social distancing, lek misalkan iku diterapno, ya aman. Jadi minat khusus. Nah, terus itu untuk minat khusus. Lah sing mas tourism apa kabar? Sing mas tourism ini yang jadi masalah memang. Jadi karena memang Covid itu karena Covid itu maka ada aturan baru yang jaga jarak, terus pakai masker, orang nggak boleh ngumpul dan sebagainya. Nah, karena itu yang terjadi mass tourism tuh. Iya. Itu. Nah, jadi itu yang jadi masalah. Itu. Nah, itu yang kayaknya yang akan sing rada abot iku engko. Artinya sampean pengen ngomong ya dengan Covid itu gak perlu bingung lek sing wisata minat khusus. Enggak. Sing mas tourism iki sing mas tourism itu yang jadi masalah. Seperti soalnya dia harus merubah
arah gitu ya. Benar. Sebenarnya gini, konsep mass tourism itu kan juga sebenarnya konsep yang tidak jelek-jelek amat. Sajane mass tourism ambek sing minatku khusus itu kan masalahnya nok pengaturan, nok pengelolaan. Betul. Nah, lek misalkan wong iku disiplin dok pengaturane, nok pengelolaane, masa mass tourism lek iso dikelola ya mungkin ya enggak elek-elek nemen lah. Iku. Nah, jadi misalkan tetap ono misalkan apa papan-papan informasi, papan-papan himbauan gitu ya. Walaupun mass tourism kan tetap harus memperhatikan daya dukung. Itu tetap gitu. Tetap jadi wisata apapun sebenarnya itu harus memperhatikan daya dukung sebenarnya. Gitu. Nah, karena itu dilanggar, ya akhirnya jadi masalah. Enggak Covid pun jenenge wisata mass tourism itu tetap jadi masalah. Enggak, maksudku sebagai orang awam, Mas, sebagai orang awam ya. Wisata minat khusus dengan seperangkat aturannya dan ada mass tourism sing wong mlebu kudu akeh baru kemudian profit didapat. Itu sebenarnya adalah mass tourism ini kesalahan berpikir atau dia hanya model pengelolaan saja? Model pengelolaan lah aku ngarani. Model pengelolaan. Berarti kan nggak salah jadi wong memilih mengelola. Aku pinginku mass tourism kok. Benar. Nggak ada masalah. Tapi kan tetap ya jadi gini. Kene sing paling gampang dianalogne ngene lah. Kan ono angkutan massal ya. Iya, betul. Angkutan massal gitu. Nah, angkutan massal itu misalkan kapal laut, apa bis gitu kan. Kan tetap bis apa angkutan laut kan dua kapasitas gitu. Betul. Jadi misalkan ya memang nggak nyaman. Walaupun misalkan katalah isine swidak, diisi swidak ya nggak nyaman cek tetep rapet kan gitu. Tapi misalkan wis isine maksimal swidak terus disaini wong 100 kan juga tetap ya itu kan melanggar. Iya, Nah, jadi kan masalahnya kan berarti kan dalam pengelolaan dia nggak disiplin, gitu. Nah, jadi kan misalnya ono angkutan private transportasi, ono kan misalkan misalkan isine swidak katakanlah digawe wong 30, jadi wong lebih nyaman dan sebagainya. Akhirnya memang bayarnya oleh larang, gitu. Nah, jadi mungkin terus nak jerone ono musike dan sebagainya. Jadi ya itu mengarah ke arah minatku semua ya, iku. Nah, betul. Berarti artinya misalnya wong buka toko ya pilihannya kata toko serba atau toko khusus ya terserah. Terserah. Tapi toko serba sekalipun ya kudu mikir benar harus ada safety standarnya ya. Benar. Kalau dulu soal memasukkan orang sebanyak-banyaknya itu adalah semacam standar etika, sekarang menjadi standar keselamatan nih. Benar. Terutama soal standar keselamatan sebenarnya. Ya misalkan pemerintah dewe kan gawe koyo Sabta Pesona nomor 1 kan keamanan, keselamatan. Nah, sajane iku sing kudu sing kudu dilakoni. Lek bicara soal keselamatan kan enggak mikir soal keselamatan wong tok. Keselamatan lingkungannya ya apa? Kan ngono. Nah, itu kan ya wong mungkin selama ini sing dipahami kan soal keselamatan wong tok. Nah, terus lek wongnya selamat tapi lingkungannya rusak, ya misalkan konteksnya dodolan wisata alam. Wongnya sih oke-oke ae. Tapi lingkungannya rusak terus apa mana yang didol? Ya kan betul. Nah, jadi berarti bisa dikatakan suatu ketika misalnya kondisi ini tetap seperti ini ya. Suatu ketika muncul klaster penularan baru karena pariwisata, itu bisa dikatakan kelalaian pengelola. Ya, itu pasti. Itu dan sangat memungkinkan akan ada klaster pariwisata untuk Covid. Kalau perilakunya masih tetap seperti ini. Wingiku aku udah juri East Java Tourism Award itu. Nah, jadi kriteria penilaiannya kan bagaimana tata kelolanya destinasi, bagaimana pariwisata itu membantu support ekonomi lokal, bagaimana kelestarian lingkungan itu. Terus yang terakhir itu bagaimana si tempat itu mengedukasi kepada wisatawan. Nah, terakhir bagaimana penerapan CASE. Ya. Nah, jadi CASE iki ya iku mau kebanyakan iku cuma awu-awu. Jadi formalitas. Jadi bahkan ono juri pun iku wis pokoknya ya di termogan mari ngono wis asal-asalan lah gitu. Jadi pas aku mlebu sebagai juri di termogan, cuci tangan dan sebagainya, tapi begitu aku ning jero ngamati wong sing teko iku mau dijarno, diumbar pisan. Gitu. Jadi bahkan kok tugas parkir, tugas loket itu enggak nge masker. Gitu. Nah, terus nek jerone iku wis meja kursi gak ono sing diping, gazebo gak ono peringatan maksimal sekian orang, itu gak ono gitu. Nah, soalnya apa? Mindset iku mau. Ya iku mau wong mlebu akeh-akeh cek kartise iku lakune akeh gitu. Jadi lek mass tourism terus berbasis karcis, ya otomatis kan
kudu dodolan karcis sing akeh. Itu mau. Jadi dodolan karcis tok. Nah, jadi kan ono salah siji tempat wisata sing tak kunjungi iku karcis mlebu 2.000. Nah, terus aku takon petugasnya, Pak, ning kene tamu iku paling suwi pirang jam ning jero. Malah Mas, ono sing anu apa jenenge, ono sing teko mlebu, foto-foto mari ngono, gak ono 15 menit iku metu wisan, wis ngalih ngono. Lah ngono wong critane awake dengan bangganya iku. Lah, bayar 2.000, Pak. Terus lek wong ning toilet bayar meneh? Enggak, Mas. Lah berarti 2.000 emang cuman bayar toilet sakjane ya ngono. Gak iso jawab. Nah, terus sing dike dandani kembang dan sebagainya itu dana desa. Gitu ya, toko BUMDes itu. Ini sing ngelola BUMDes itu kan. Jadi duit desa digawe nandur kembang, gawe macam-macam gitu ya. Digawe nyenengno wong liya sing cuman bayar 2.000 mau. Dadi lek ben oleh duit akeh kan akhirnya kan nglebokno wong sing akeh. Nah, akhirnya konsekuensinya iku mau ya cuman mburu 2.000 njero karmu dan sebagainya. Nah, iku sing rodok berbahaya. Iku. Jadi itu manajemen. Ya sakjane ya lek ditelus-telusuri ya ono pola pikir sing salah sih. Iku mau. Jadi apa wonge iku sing enggak paham apa iku pariwisata, iku ya, ya akhirnya ya iku mau bahwa dodolan tiket iku mau wis. Terkait hal ini menurut sampean personal sih relevan pokoknya sih pemerintah meletakkan pariwisata sebagai nawacita dengan kondisi ini ya overmah ini ya. Maksudnya ke depan sih relevan pokoknya pemerintah ini kan sih iso pira 3 tahunan luwih kan. Meletakkan pariwisata sebagai nawacita. Nah, kalau misalkan gini, pariwisatanya itu prinsipnya bener, lek aku jadi relevan. Soalnya gini, kan prinsip itu tidak sebatas protokol ya. Enggak, prinsip itu lebih luas lagi, tidak sebatas protokol. Pariwisata berkelanjutan lah. Pariwisata berkelanjutan kan tetap pilarnya apa responsible tourism pariwisata jadi tetap apa namanya pilarnya kan lingkungan, sosial, budaya, ambek ekonomi, gitu ya. Nah, bagaimana 3 tadi itu apa namanya dikemas menjadi responsible tourism ya, wisata bertanggung jawab itu. Nah, apa aku kok ngatakan relevan? Soalnya kan awake dhewe kan modalnya wakeh, modal alam, modal budaya, sosial dan modal penghidupannya gitu. Dan lek misalkan ngene, lek aku dodolan jagung, aku oleh duit jagungku ilang. Lek aku dodolan iwak, aku oleh duit iwakku ilang. Tapi lek aku dodolan pariwisata, aku oleh duit kudune iku gak ono sesuatu yang ilang. Lek aku misalkan nggawa tamu, tak ajak nang alas cerita gini-gini, tramune seneng aku dibayar, kan alasnya gak ilang. Kan itu. Nah, tapi aku mau, lek misalkan aku ngejak tamu terus moro-moro nek jero iku nyampah, terus tamune kok nyekelno manuk, terus manuke tak cekelno, tak kekno tamu, aku le duit teko manuk, ya iku sing rusak. Gitu. Apa lek misalkan aku gak puas terus masuk aku bangun omah meneh no alas dan sebagainya nuruti karepe tamu, ya akhirnya jadi rusak. Iku soal prinsip ya. Nah, jadi misalkan lek ngomong pariwisata misalkan soal bangun membangun, kan kudune kan endi sing oleh dibangun, sing menurut aturan bener, endi sing gak oleh, kan kudune kan iku diugemi. Nah, lek iku gak, lek cuman buru misalkan pumpung, aji mumpung, terus membangun sak karepe dhewe, gak manut ambek aturan sing wis aturane sakjane apik, tapi lek gak dinuti ya rusak. Iku. Nah, jadi relevan asal mau iku komitmen ambek ono prinsip. Gitu. Kan sakjane kan ya wis ono contoh beberapa daerah iku sing apik ya, ngekek contoh sing apik, komitmen dan jalan gitu loh. Artinya ya dari sisi ekologi ini tetap apik, dari masyarakatnya ya ayem-ayem ae oleh duit gitu. Tapi kan banyak sing ya oleh duit, tapi duitnya entek digendandani. Ya ngresiki sampah dan sebagainya. Iku. Nah, iku mau balik. Jadi dia tetap relevan, sing penting prinsipnya ya. Prinsip. Nah, kan iki awake dhewe kan aturannya apik kabeh. Cuma tapi masalah kan gini Mas, ketika prinsip diterapkan dia kan akan berlaku seperti filter. Kan jadinya begitu. Jadinya maka jumlah kunjungan kan akan semakin turun nih sebenarnya. Terus ya apa kalau kemudian ending nawacita adalah pendapatan tinggi. Kunjungan turun itu belum tentu uang secara rupiah itu turun. Oh, belum tentu berbanding lurus dengan itu ya. Jadi kan apa meneh tahun kemarin itu pemerintah WDB itu menerapkan, sekarang kita bicara tentang quality tourism. Berkualitas, bukan quantity lagi. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara soal quality, berarti kan
ya apa carane wisatawan teko ning kono iku waktune iso suwe, syukur-syukur iso 2 dina, 3 seminggu gitu ya. Luwih suwe. Nah, jadi apa? Pengeluaran tamu akan semakin akeh. Betul. Gitu. Betul. Nah, ini kan sudah beberapa daerah membuktikan gitu ya. Jadi tamune iku angkane enggak akeh tapi pendapatannya naik. Jadi berbanding terbalik sama itu. Itu sudah terbukti dan itu bisa. Gitu. Bahkan destinasi tingkat desa, lah aku nyebut misalkan koyo desa wisata Ngelanggeran niku aku ini oleh laporan terakhir 2019. Jadi jumlah tamune iku yuk enggak mundak, tapi pendapatannya naik gitu. Ya karena dia jualannya sekarang jualan paket. Dia jadi menginap ya. Jadi orang dia cuma teko foto-foto kan teko bayar cuma karcis. Paling-paling ya karcis sejam 2 jam wonge lunga. Nah, saiki kan menginap. Lah lek nginap iku akhirnya wong tuku apa ae, bayar penginapan, paling enggak mangan minum ping 3 gitu ya, snack, parkir, transport lokal, terus apa iku sewa alat, apa namanya iku pemandu. Nah, program jadi misalkan wong belajar coklat, wong belajar batik bayar meneh. Jadi wakeh sing iso dituku sampai tamu. Lah lek misalkan berbasis tiket, ya wis mlebu rono, kadang-kadang panganan nggawa dhewe. Nah, akhirnya belanjane mek titik. Iku. Nah, jadi aku mau bahwa tidak belum tentu kalau misalkan pengunjung titik tapi hasilnya juga titik enggak. Bisa jadi itu memfilter wong-wong sing apa misalnya selfie taker hilang kemudian menjadi dapat pengunjung yang lebih berkualitas. Benar. Nah, sakjane iki meneh siji sing kudu apa jenenge? Sing kudu dicermati ya bahwa kadang-kadang kan ngene. Orientasinya PAD ya. Iya, betul. Atau misalkan devisa negara, misalkan ngono. Kalau Taman Nasional itu diharapkan orientasinya bagaimana negara menjadi kaya. Negara itu adalah pemerintah. Pendapatan pemerintah tinggi. Kayak Taman Nasional PNBP kan saiki kan bayarnya luarang-larang. Iya, betul. Asing luarang kayak gitu. Nah, jadi akibatnya apa? Ya saiki lek masuk tuku karcis PNBP kan mlebune negara. Betul. Lah lek misalkan kayak Bromo misalkan sejak PNBP ini diunggahno kan asing titik sing rono. Iya, betul. Ya, asing titik. Nah, negara sih tetap oleh teko karcis iki ya. Tapi ketika semakin titik sing rono, sing nginep gak ono gitu ya. Akhirnya sing gawe jeep dadi titik, sing gawe dadi titik, akhirnya kan masyarakat rugi. Pemerintah mikir awake dhewe, oleh. Jadi kesannya kan ada ego pemerintah ya. Benar. Pemerintah mau jalan cepat dulu. Benar, enggak mikirno ambek masyarakat. Bahwa peningkatan pendapatan di masyarakat tidak dianggap sebagai capaian. Betul, benar. PDRB lah, PDRB ini enggak dianggap sebagai capaian. Nah, tapi misalkan uang gelem PDRB ini didorong, sakjane kan ya otomatis engko pendapatan negara iku mundak ya. Tapi ono apa gak Mas best practice di Indonesia yang kemudian meletakkan PDRB sebagai ono ya contohnya misalkan kok Banyuwangi iku. Banyuwangi kan Bupati Anas kan gembar-gembor aku nggak peduli ambek apa jenenge PAD. Jadi misalkan ndok kono iku lokasi wisata selain perhutani kan nggak ono karcis gitu ya. Nek desa-desa gak ono. Nah, tapi sing didorong itu bagaimana menimbulkan usaha-usaha lokal nek kono. Cuma jadi, kan pilihan begitu menjadi misalnya untuk pembiayaan infrastruktur jadi bingung. Nah, akhirnya ya tetap dimodali ambek ambek pemerintah gitu. Jadi pemerintah tuh wani modali dhisik. Jadi kalau misalnya kasus Covid itu ben wong tertib, maka masyarakat itu gak diganggu ambek pengadaan barang sing menunjang protokol Covid. Koyok cuci tangan, termogan dan sebagainya tidak itu diwajibkan, tidak disupport, enggak. Tapi langsung DKI. Ya, jadi mereka pengadaannya itu enggak dibebani, semuanya dibebani sama pemerintah. Jadi uang akhirnya wes enggak repot nak kuno. Nah, jadi akhirnya kita KI terapkan. Bener. Nah, dengan begitu kan akhirnya mereka bisa start duluan. Iya, soalnya betul. Standar Covid-nya bisa dilakukan gitu kan. Nah, dia bisa start duluan dengan tadi itu modal awal atau stimulasi dari pemerintah tadi itu. Nah, menurutku itu sing cerdas gitu ya. Jadi enggak orientasinya itu tentang PAD tok. Jadi bagaimana ini adalah tanggung jawab pemerintah ya, bukan tanggung jawab masyarakat. Betul. Ya itu sajane pemerintah itu perlu hadirin. Jadi gini, pariwisata itu perlu kehadiran pemerintah ya nek kuno iku mau nggone. Jadi kehadiran itu jangan hanya PAD mau wis. Itu. PAD itu. Nah, kan sementara kayak gini kan beberapa daerah kan mulai rodok tertular ya ambek konsep-konsep
apa jenenge koyo Banyuwangi cuman kan sing abot kan masalahnya untuk anu ya revolusi birokrasi ya. Betul. Merubah iku. Nah, merubah iku memang iku tantangan. Soalnya kan setiap bupati ini cocok terus mesti DPR cocok. Bener. Itu. Oke, sama dari tadi kan ngomong pariwisata yang berbasis masyarakat. Sekarang lagi tren nih Mas, BUMDes kan mengelola pariwisata. Menurut sampean dan sekarang lagi kemarin kan masalahnya BUMDes itu bukan badan hukum, badan hukum. Lagi dengan undang-undang Cipta Kerja ini BUMDes jadi PT ini. Bisa jadi PT ini apa Mas? Maksudku itu kan agak melenceng dari cita-cita undang-undang desa ya, apa menurut sampean? Iya. Ini dhisik. Jadi banyak destinasi pariwisata itu yang sing wis mlaku jauh sebelum lahirnya BUMDes. Iya, betul. Nah, sebenarnya konsepnya BUMDes itu kan dia tidak boleh bikin unit usaha yang prinsipnya nyanyi usaha masyarakat sudah jalan. Betul. Kan gitu. Itu prinsipnya. Jadi misalkan wisata sudah jalan dilakukan oleh masyarakat, kan nggak oleh BUMDes moro-moro buka apa jenenge usaha pariwisata sing jenisnya podo nyanyi itu. Kecuali misalkan jenisnya beda, terus masyarakat memang nggak mampu untuk mengembangkan itu. Misalnya masyarakat terus di seleb ya BUMDes sudah buka seleb. Bener. Pariwisata masyarakat terus di homestay ya buka homestay. Bener, kudune ngono. Jadi misalkan masyarakat itu wis ngelola apa jenenge air terjun gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa BUMDes buka pariwisata tapi misalkan kayak kolam renang. Soalnya kolam renang mungkin masyarakatnya nggak mampu. Misalkan gitu ya. Jadi akhirnya melengkapi lah. Misalkan begitu. Nah, jadi jangan menjadi tandingan yang nggak akan bisa dilawan oleh masyarakat. Betul ya. Jadi prinsipnya begitu. Sajane BUMDes kan unit usaha pariwisata kan itu kan cuma salah satu pilihan usahanya BUMDes. BUMDes lahir pun kan juga tidak wajib untuk punya usaha pariwisata. Kan? Tapi lah ono sing bantah ngene Mas. Lah tapi kan BUMDes di sini ya masyarakat. Loh, ora apa-apa, tapi kan kudu dibedakno antara pengelola sama pelaku. Gitu, antara pengelola sama operasional. Gitu. Nah, jadi misalkan jadi pengelola BUMDes, yo jangan jadi pelakunya. Jadi kan BUMDes itu kan harusnya jadi wasit. Gitu. Fasilitator lah ya. Fasilitator jangan jadi aktor. Bener. Kalau dia wasit terus ikut main. Karena kan nyekel stempel gitu. Iya, wasit jadi pemain tak lucu. Kan gini. Nah, jadi ya dia ngelola saja itu, tapi dia jadi pengelola, tapi jangan jadi pelakunya. Itu. Sehingga keluarkan regulasi saja lah. Benar. Atur saja. Nah, jadi misalkan koyo petugasnya BUMDes terus moro-moro melok njogo parkir, melok njogo melok njogo tiket dan sebagainya. Nah, itu kan harusnya diturunkan ke operator. Nah, apakah operatornya nanti Pok Darwis atau Karang Taruna dan nah, fenomenanya sekarang kan Pok Darwis dianggap tidak punya badan hukum sehingga dia harus jadi BUMDes. Nah, ya itu mana salah kaprah menaik ngene. Pok Darwis itu merasa selama ini tuh boleh menjadi pengelola. Padahal lek ndok aturannya Pok Darwis kan nggak oleh. Oh, ngono Mas. Yo. Dadi lek deloken wacana pedomane Pok Darwis. Pok Darwis yang sini produknya apa sih Mas? Pok Darwis itu ya jane kan turunane produknya Dinas Pariwisata atau Kementerian kan gitu. Pok Darwis. Jadi Pok Darwis kelompok sadar wisata. Jadi sebenarnya tugas dia itu adalah ngajak masyarakat untuk sadar. Untuk orang awam apa bedanya Mbak si Dewi? Nah, kalau desa wisata dia boleh jadi pengelola. Nah, desa wisata. Jadi dia desa wisata dia memang bisa menjadi lembaga pengelola. Tapi kalau Pok Darwis kelompok sadar tadi itu sebenarnya bagaimana dia menciptakan bahwa desa ini awake dhewe iku apike digawe ngene lho. Ya, jadi harusnya dia jadi forum diskusi aja. Betul. Jadi dia kayak menjadi kayak lembaga desa wisatanya gitu ya. Jadi lembaganya. Jadi dia kayak semacam steering committee lah. Gitu. Jadi badan kegiatannya ya brainstorming. Ya gitu. Jadi brainstorming, konsultasi, nyari jaringan. Nah, kalau misalkan sajane desane awake dhewe iki air terjun iso dikelola ambek digawe misalkan tubing ngono ya. Rek kon gawe tubing rek gawe paguyuban tubing. Kok lakonono ya sing ngono iku. Jangan Pok Darwis sing ngelola tubingnya. Itu yang salah. Itu. Nah, berarti kan dia sebenarnya perannya sebagai guardian penjaga nilai ya. Benar. Makanya tadi kelompok sadar bukan kelompok pelaku. Kan itu. Kalau misalkan dia namanya kelompok pelaku ya boleh, tapi kan ini kelompok sadar wisata. Nah, akeh no Mas yang salah kaprah begitu. Salah kabeh, akeh yang salah kaprah. Lah dinas pun mengarahkan begitu ya di lapangan. Ya itu yang salah. Pokoknya dinasnya nggak ngelihat pedomannya sendiri.
Gitu. Nah, makanya koyok Jawa Barat dhisik gak gelem gawe Pok Darwis. Di sana itu adalah kelompok kelompok pelaku pariwisata. Jelas iku. Soleh dadi jenis kelaminmu sing jelas pisan ngono ya. Nah, ini kan apa namanya? Nah, sekarang kan lek nok desa ono BUMDes, ono Pok Darwis. Mana yang berhak ngelola pariwisata? Ya luwihan berhak BUMDes karena dia punya hak untuk kelola kan. Nah, ini akhirnya hari ini Pok Darwis melebur jadi BUMDes. Nah, kalau Pok Darwis melebur jadi BUMDes, artinya Pok Darwis itu menjadi pengurus di BUMDes, kan bajunya bukan Pok Darwis meneh. Nah, pengurus ora apa-apa. Ya, sebagai individu dia berhak untuk berusaha. Kan itu. Nah, tapi sebagai lembaga nek kono ya tadi kudu dipisah ya antara dia pelaku sama pengelola. Gitu. Tapi kan jadi double jabatan ya maksudku kan. Nah, jadi konflik of interest. Enggak, apa namanya? Kan iso dijembatani ambek SOP ya. Ambek SOP apa job desk masing-masing. Nah, sakjane ono contoh sing ngene. Kayak mau tak amono Nglangeran. Nglangeran itu mulai tahun-tahun sing gak enak iku pariwisatanya itu dirintis sampai Pok Darwis. Ya, di sana itu ada 4 dusun. Pok Darwis ngelola 3 dusun. Nah, beberapa tahun mungkin 3-4 tahun yang lalu lahirnya BUMDes. BUMDes itu pengen ngelola 1 dusun. Nah, sing gak dikelola mbek Pok Darwis. Tapi didelok kok lucu gitu loh. Satu desa, Pok Darwis sing ngelola 1 dusun, BUMDes sing ngelola 1 dusun, Pok Darwis sing ngelola 3 dusun. Padahal jeneng pariwisata itu kan borderless itu. Iya, betul. Nggak kenal lintas wilayah kan gitu. Nah, akhirnya antara BUMDes ambek Pok Darwis bersepakat. Nah, dilebur organisasi ini. Ya apa lek iki sing ngelola BUMDes karena BUMDes secara kelembagaan secara hukum itu memang lebih punya kewenangan untuk ngelola. Nah, akhirnya tawar-menawar, terus si Pok Darwis iku setuju ini dilebur asal pengurus BUMDes iku mau, ya iku mau pengurus Pok Darwis dipindah jadi pengurus BUMDes. Ganti kelambi. Ganti kelambi itu, tapi ganti kelambi, ganti judul tapi wong-wonge padha. Gitu. Nah, akhirnya disepakati. Jadi saiki sing Nglangeran iku sing ngurus adalah BUMDes. Nah, tapi lek misalkan kata kuncinya sebenarnya adalah kesepakatan ya. Kesepakatan. Jadi tapi ning kono tetep ana unsur Pok Darwis. Soalnya apa? Lek berhadapan ambek Dinas Pariwisata, nok desa iku sing dicekel Dinas Pariwisata Pok Darwis. Gitu. Lek misalkan berhadapan ambek BPMD, nah BPMD nggak kenal ambek Pok Darwis nok strukture. Lucu ya, pemerintah ini jadi ketat ke nomenklatur. Ya disuka atau tidak suka ya kejadiannya kan seperti itu. Iya, padahal wongnya podo ya. Benar. Nah, jadi misalkan ini ono Dinas Pariwisata, ngurus pariwisata. Saiki Kementerian Desa itu kan juga ono bidang sing ngembangno pariwisata kan, satu desa kan. Ono. Koperasi juga gitu. Jadi kalau misalkan BUMDes itu berhadapan ambek koperasi, ya kok kon gak koperasi dhisik nok kono iku. Kok desa kentekan kader ya isine wong ikut kabeh ngono. Ya kebanyakan memang ndok BUMDes iku ya, mbok BUMDes, mbok Pok Darwis iku ya wonge padha. BUMDes, Pok Darwis, opo koperasi ya wong-wonge iku tok. Cuman klambine beda-beda. Lek saiki dino iki arep ambek pariwisata klambi Pok Darwis digawe. Sesuk ambek BPMD ya klambi BUMDes digawe. Ya memang kenyataane ngono. Iku. Nah, saiki lek nok desa tambah lek misalkan Pok Darwis dhewe iki dhewe kan justru kan friksine kan tambah gede. Iku. Kompleks ya. Aku enggak ero iki. Sistemnya kok jadi ngene gitu loh. Tempuk-tempuk. Nah, jadi kan berarti kan bukti bahwa untuk tingkat atas sendiri itu kan sing jenenge apa ya? Ego sektoral atau kerjasama lintas sektor lintas mungkin OPD karena itulah itu jadi wacana omnibus itu ono. Bener gitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal tadi konteks pariwisata itu relevan atau enggak? Relevan tadi dengan catatan yang tadi itu loh. Jadi saya kan duitnya negara dititip nang pariwisata, dititip nang BUMDes, dititip nang PUPR, dititip nang iku nggih bangun pariwisata. Tapi lek mlaku dhewe-dhewe ya enggak jelas toh. Aku ini ketemu Mas, konco-konco ngobrol nang Bojonegoro ya, BUMDes, kawan-kawan BUMDes. Mereka menganggap desaku iki gak duwe potensi pariwisata. Jadi mereka kemudian fokus ke pertanian. Piye carane jadi lembaga penyedia pupuk, kemudian sampai ke membantu keuangan pertanian. Tapi di pergaulan antar BUMDes dan di dinas dibully Mas. Wah, ya salah sing bully lek prasaku iku. Karena kan gini, di pariwisata itu ada gini, dalam membangun pariwisata itu ada yang punya manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Oke. Gitu. Jadi ada
supply chain lah, itu bahasa kerennya gitu ya, gitu. Jadi misalkan aku di desa memang punya potensi untuk pariwisata, ya tak kembangno. Gitu. Tapi misalkan untuk pariwisata itu bisnisnya apa aja? Misalkan ning kono iso buka dodolan panganan ambek minuman, ya dodolan souvenir misalnya gitu ya, dodolan oleh-oleh sebagainya gitu. Nah, kan nggak semua iku mau barang-barang sing didolno kono iku mau kan dihasilno teko desaku. Betul. Nah, kan aku iso njukuk teko desa-desa liyane sing mungkin nek kono gak duwe apa jenenge potensi wisata, tapi punya hasil yang tadi itu. Nah, jadi misalkan ngene ae. Kudu ono sing backup. Misalkan no Bali apa no Jogja. Apa dipikir sing misalkan koyo gantungan kunci, miniatur apa survei, patung-patung digawe no Bali, yo enggak. Nah, kan suplai teko kene teko situ Bondo kono. Ya aku apes suplene teko situ Bondo. Aku duwe kanca nek Malang bagian Ngerbras itu. Lah ya. Nah, ikan teko luar Bali. Nah, Bali. Tapi ning sing tukang sing sak desa kaya ono Klataan situ Bondo iku ya. Iku hampir 80% masyarakat desa iku penggawean utamane gawe kerajinan. Lah nek kono apa mesti ning kono kudu tempat wisata? Ya ndak to. Gitu. Betul. Nah, jadi misalkan nggak punya potensi pariwisata, kenapa dipaksa? Kan gitu. Nah, dia harusnya lebih berkarya untuk tadi itu menghasilkan sesuatu yang bisa untuk mendukung pariwisata di tempat yang lain. Toh pariwisata nggak melulu tentang atraksi ya? Loh, iya. Ada amenitas. Benar. Nah, jadi kan tidak jadi kan kalau misalkan punya daya tarik itu kan bisa daya tarik alam ya, air terjun, sungai, gunung, atau daya tariknya itu berupa misalkan budaya bisa seni ya, bisa rumah dan sebagainya kan itu daya tarik. Nah, kalau misalkan nggak punya daya tarik, ya tadi itu dia bisa menghasilkan produk barang gitu ya, atau jasa lain tadi untuk mensupport tempat pariwisata gitu. Nah, tapi juga kadang-kadang begini bahwa kan saiki tren pariwisata rada bergeser. Artinya bahwa orang dulu memahami yang namanya daya tarik itu adalah harus alam yang bagus, binatang yang langka, gunung yang tinggi dan sebagainya gitu. Nah, sekarang yang namanya daya tarik itu bisa aktivitas masyarakat sehari-hari. Sing biasanya menurut wong kono iku gak menarik. Soalnya cilik sampai gede sing ngono-ngono iku, jadi menurut wong kono iku gak menarik. Misalkan koyo wong pertanian gitu ya. Misalkan kayak wong yang panen iwak dan sebagainya, panen bandeng, itu kan nggak menarik. Tapi buat orang yang tidak pernah lihat bandeng kan itu menjadi menarik. Itu bisa menjadi atraksi wisata. Ya kayak wong Bromo, Kasodo itu biasa. Ya biasa dan sebagainya. Ke Bromo biasa. Mau wong ngerapal mantra dino sewengi. Betul. Jadi makanya kadang-kadang desa itu dia juga tidak melihat bahwa dia sebenarnya punya potensi pariwisata. Mati rasa lah ya. Mati rasa. Jadi akhirnya merasa, aduh, aku nggak punya potensi pariwisata, jangan begitu. Nah, jadi sakjane iku kudu, nah iku mau dinilai bahwa aku duwe apa gak, iku kan sakjane kudu dicocokno. Memang kudu ndelok potensi ndok internal, kudu ndelok pasar. Pasar butuh apa gitu. Saate wisatawan iki sakjane tane endi sih? Kan ngono. Tapi nggak harus latah juga semua dipadakno. Tidak harus ya. Jadi memang justru iku mau, justru produknya kudu beda. Iku. Tapi balik meneh iku mau, menurutku misalkan ono sing bully desa gak ndek pariwisata dianggap kuno dan sebagainya, itu salah, itu bulian yang salah. Ya, karena memang tidak semua desa itu punya potensi itu, punya potensi pariwisata. Dia punya potensi lain, misalkan penghasil kembang, penghasil ndok misalkan gitu ya. Nah, saiki tempat pariwisata kayak Bali, Bali ono ta wong ternak pitik. Ternak pitik petelur atau ternak titik potong itu. Ya kabeh teko Jawa. Nah, lek gak ono iku suplai teko kono, ya pariwisatane mati ning kono anu. Aku eling. Tahu nang Kabupaten Jembrana pasca oleh Autonomy Award itu kan. Ambek bupatinya malah dinas pariwisata dihilangkan. Kabupaten di Bali tapi dinas pariwisatanya hilang karena dia ngomong, "Loh, pariwisata itu kan di Denpasar. Kami ini lumbung padi ya, kami fokus ke pertanian dong." Benar. Artinya kan harus sadar peran begitu juga ya. Benar. Nah, jadi memang di sinilah kita harus kadang-kadang menilai yang agak adil gitu ya. Jadi misalnya begini, misalkan Kota Malang ini ya. Kota Malang kan ruame ya dengan turisme gitu. Nah, terus misalkan desa nang dhuwur ono daerah batu ya.
banyu lek teko kono asal. Iya, betul, betul. Jadi lek sing nyuple banyu ning Malang lek wong-wong Batu kono kudune. Nah, lek misalkan wong Batu kono iku misalkan ono desa sing enggak gelem pariwisata tapi dhek iku kewenceng noto alas. Soalnya alas apik, banyune apik iso nyuple kene. Nah, kudune Malang kan kudu bayar wong Batu. Betul. Kudune ngono. Jadi masih ora bermain pariwisata tapi mendapatkan penghasilan tadi itu karena apa? Dapat insentif karena jasa lingkungannya tadi itu. Nah, jadi kan walaupun dia tidak main di pariwisata, dia mendukung pariwisata, tidak di daerahnya gitu, tapi dia mendukung tadi itu. Nah, itu yang harus dinilai secara global. Makanya tadi artinya kan begini, Mas. Dari bahasa sampai tadi, pariwisata itu harusnya sejak pada tahap perencanaan dia kudu mikir daya dukung wilayah ya. Benar, makanya dan itu cross border ya. Nah, makanya kalau di pariwisata itu kan ada yang namanya rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Ya. Nah, pasti itu kan itu ngatur antar provinsi ya. Iya. Karena antar provinsi gitu. Lek misalkan nggak diatur antar provinsi, nanti lek provinsi ego-egoan tambah repot. Gitu ya. Repot. Nah, terus mudun meneh nok tingkat provinsi ono rencana induk pengembangan pariwisata daerah di provinsi. Terus sampai rencana induk pengembangan pariwisata di tingkat kabupaten yang ngatur antar kecamatan, antar desa kan itu. Nah, jadi memang itu udah diatur itu. Jadi secara makro itu diatur gitu. Nah, nok desa kan isinya dusun-dusun. Nah, kan desa kan tapi ning desa kan gak kurang ono undang-undang sing desa iku kudu gawe rencana induk. Tapi kan agak berkebalikan, Mas. Pengaturan secara makro itu kan berarti top down. Begitu ya. Mikir Indonesia secara gede, mari terus baru dipisah jadi kecil. Sementara desa dan prinsip partisipatif itu dari bawah. Nah, sing jenenge perencanaan kan macam-macam ya. Ono sing teknokratif, ono sing eksekutif dan sebagainya. Tapi sing jenenge sing perencanaan tadi iku lek sing misalkan carane bener, kan dia tetap harus bottom up. Nah, jadi perencanaan itu kan kalau proses perencanaan awake dhewe kan biasanya lewat musrenbang dan sebagainya kan. Mulai sejak musrenbang termasuk untuk pariwisata. Kan kudune ngono. Ideale ngono. Tapi implementasinya koyo ngono apa gak sing aku juga karo. Ngerti gitu ya. Tapi idealnya koyo Iripanas kan kudune ya iku masukan kok bawah. Itu. Kok bawah itu terus akhirnya itu menjadi menjadi aturan untuk semua. Jadi ketika di atas tuh harus sudah tersinkronisasi. Benar. Termasuk berdasar fungsi lingkungan dan sebagainya. Benar. Bisa jadi ada desa A, B, C, iki telu-telune karena latah pingin pariwisata. Begitu nang dhuwur ojo rek. Salah siji kudu dadi pendukung lingkungan ini. Benar. Jadi kenapa harus diatur dari atas tadi? Soalnya aku mau lek teko nisor biasanya kan egone gede ya. Betul. Bahwa aku pengen dadi desa wisata ini. Kono yang ngono kayak ngono ya. Terus lek ngono kan berarti kan enggak ono pola perjalanan kok. Gitu. Jadi kan misalkan wong Jawa Timur katakanlah semuanya dodolan wisata kali ngono ya. Lek Jawa Timur lha iki wong teko ning Jawa Timur ning situ tok sing liyane dilewati wis. Padahal sijine dodolan kali, siji dodolan gunung, siji dodolan budaya, seni gitu ya. Nah, wong akan ning Jawa Timur akan mubeng ngono. Nah, lek gak ono sing ngatur, dadi gak ono pola perjalanan. Dadi lek misalkan ning Jawa Timur katakanlah nek Bromo iku gunung. Nah, lek pengen gua ning Pacitan, misalnya ngono. Lek pengen kuliner nok ndi. Dadi lek wong mlebu Jawa Timur akhirnya ku teko ning Bromo ning kene lah ngono. Nah, iku diatur. Dadi ojo sampai misalkan siji gunung kabeh. Tetap harus ada unique selling point-nya kan. Selling point-nya. Jadi, selain itu mau daya tarik, jadi misalkan untuk menghubungkan daya tarik satu ke yang lain kan perlu ada itu ya, konektivitas ya. Aksesibilitas dan sebagainya. Nah, itu kan sajane kan tugasnya pemerintah itu. Betul. Tugas pemerintah. Makanya aku mau kok perencanaannya kok ndur soalnya ya jalan provinsi ya kudune ya memang provinsi sing bangun. Misalkan itu menghubungkan antar kabupaten misalkan gini, koyo lek Malang itu misalkan daerah Malang Selatan koyo misalkan Pantai Tiga Warna arepe neng Tumpak Sewu. Itu kan siji kabupaten ini. Nah, tapi kan itu jalur yang menarik itu. Nah, tapi lek misalkan pemerintah tutup mata jalan enggak dibangun, ya wong enggak rono kan. Iku apa makanya sampean mesti ngomong pariwisata itu multidisipliner, lintas ilmu. Pariwisata itu multisektoral kan sampean mesti ngomong ngono to. Makanya dadi lek misalkan kata wong bangun dalan rono. Nah, apa sing diuntungno pariwisata tok? Ya enggak. Petani yo diuntungno, sing liyane yo diuntungno kan gitu. Nah, cuman domino effect pasti kan. Pasti gitu. Pasti. Jadi misalkan kaya apa jenenge? Ya tapi memang tidak semua jalan itu harus dibangun kan gitu. Ada memang jalan itu yang nilai jualnya ada itu karena memang kondisi jalan jelek. Tapi kan tadi ada juga yang memang
ketika jalan itu diapi, itu nilai tambahnya tuh makin naik gitu loh, makin naik. Betul. Jadi orang tidak akan membuang banyak waktu di perjalanan. Kalau sudah seperti itu di konsep pariwisata, oleh uang iku kakean mau mlakune, malah males gitu. Nah makanya kudu dibangun dalan sing apik sehingga wong cenderung lewat kono dan tadi memberikan efek domino kepada daerah situ. Saya ingin Mas, pariwisata pasti akan menimbulkan efek domino, memunculkan perekonomian yang lain, begitu ya. Berarti kan kalau di posisi kartu domino dia ada di awal lagi. Ambruk kabeh, begitu kan. Tapi di teori responsible tourism, pariwisata itu adalah impact dari sesuatu yang berkelanjutan. Ya. Ya apa Mas? Kan berarti posisinya dia ada jadi di belakang. Makanya kalau saat merencanakan pariwisata itu kan juga awake dhewe enggak ngomong sing apik tok ya. Nah, kan awake dhewe kudu mitigasi. Apa ngira-ngira kira-kira lek pariwisata berkembang ku dampake opo? Iku. Betul. Jadi misalkan engko aja ngomong potensi tok ya. Aja ngomong potensi sing apik-apik tok. Jadi misalkan katakan gini, desaku iku sak gorenge ana tamu iku ngene, resik. Wonge rukun. Nah gitu ya, enggak tahu nek masalah banyu. Nah, lek misalkan kono wong 500 teko per dino, cukup enggak banyuku didom ambek wong 500 sing anyar. Betul. Nah, kan daya tampung ya. Iku kudu diitung. Nah, kudu ngitung kan. Sapa sing ngitung? Wong ahli apa sing ngitung nek kene? Ahli ekologi kan? Betul. Ahli ekonomi sing ngitung nek kene. Duduk wong turisme, duduk wong pariwisata. Itu. Nah, lek wong pariwisata ya apa carane golek wisatawan sing rene, atraksine apa? Artinya ketika intervensi bumbu masak jenenge pariwisata iki diincepno, aja ngerusak rasa sing wis ana. Ya bener. Harusnya dia menguatkan ya. Dadi nek iku mau soal lingkungan ya apa? Engko misalkan nek ana wong teko, katalah sedina wong 500, sak wulan ping pira. Nah, banyune kurang enggak di masyarakat? Sampah ya apa? Ngono kan. Terus gaya hidup misalkan. Apa wong enggak latah misalkan, wah engko karena pariwisata, warung-warung dadi larang, lha sak ana wong lokal malah. Iya wong ngaji mumpunge. Nah, jadi soal ngono iku kan kudu dipikirno, kan ngono. Nah, terus lek misalkan turun tukarane. Lek misalkan waduh, aku dodolan gedang lek digawe dituku wisatawan 10.000. Lah tanggane arep tuku kuwate cuma 5.000 ya mending tak dolen wisatawan to oleh 10.000 tidak lah. Jadi sosialnya jadi rusak kan ngono. Nah, itu kan kudu dipikir itu. Jangan sampai sosialnya rusak. Jadi terus juga tadi yang sosial biasanya kaitannya sama ekonomi ya. Belum lagi misalkan lek rame moro-moro terus biasanya gandengane ambek apa? Judi, miras, prostitusi. Nah, ya apa carane njagani iku gak ono. Betul. Gitu. Lek ono tamu misalkan takok, ono wanita penghibure enggak? Kan duit iki. Lek godaane enggak anuan ya dilakoni kan itu. Nah, itu. Jadi secara moral kan itu juga harus dimitigasi. Pada tahap iku, Mas. Pada tahap iku kan jadi ya ngapunten posisi hari ini jadi secara praktek jadi enggak fair. Misalnya gini lah, Jatim Park meskipun dia iso tuku ya, dia bisa menyuap misalnya begitu ya. Enggak sebut nama lah. Investor itu bisa punya kemampuan menyuap. Tapi yang jelas secara legal formal investor itu selalu dikenai tanggung jawab AMDAL misalnya kan begitu toh. Ada kajian AMDAL, ada AMDAL lingkungan, AMDAL lalu lintas dan sebagainya. Ya tapi lek CBT buka ae, gak kade AMDAL, gak kade opo. Community base. Iya, lolos. Karena alasannya ya wong lokal. Iya, Padahal intervensinya sama. Ya kalau CBT itu kan gini, nggak ngerti aku. Jadi misalkan lek koyo sing swasta mau, kan biasanya itu kan apa yo? Ketat pembangunannya masif ya. Dia ngerubah landscape gitu ya, bangun gedung. Ya mungkin akan dampak dari situ akan ngerubah hidrologi, rona alam dan sebagainya. Kalau yang namanya CBT yang bener, kan dia nggak ngerubah apapun. Daya penggunaan sumber dayanya jadi gede gitu kalau ya. CBT yang bener kan nggak ngerubah apapun. Jadi, tapi dengan kehadiran tamu tadi kan. Nah, jadi makanya kalau CBT kan daya tariknya desa itu, gitu. Nah, dia nggak akan merubah lanskap. Harusnya nggak merubah lanskap, gitu. Nggak merubah lanskap. Kalau ternyata sekarang misalkan ada yang dari sawah terus dibangun, gitu ya, dibangun jadi mall dan sebagainya. Nah, itu yang harusnya pakai AMDAL. Ya, itu yang ada perubahan fungsi. Kan ada perubahan fungsi. Jadi kan aku loh tuku sawah nok daerahku nok Blitar gitu ya. Saya kateku Malang. Aku tuku sawah neng kono, arep sertifikatnya arep tak balik nama neng jenengku. Enggak diolehi soalnya aku bukan penduduk situ. Khawatirnya nanti ada perubahan fungsi kan. Gitu. Nah, tapi iki ndok Malang sawah-sawah kok entek.
jadi bangunan, jadi KW dan sebagainya. Kan berarti ada perubahan fungsi. Nah, berarti kan aku mau aturannya api, tapi implementasinya saya nggak kena. Gitu. Nah, juga mau saja nih koyo ono perubahan sawah jadi kafe dan sebagainya kan kudunya ono AMDAL. Ya, itu. Tapi kok enggak? Iya. Kok bisa cepat? Berarti kan aturan ono tapi implementasinya sing ya pada akhirnya pada ambek sing protokol Covid mau aturannya api, implementasinya sing nggak beres. Artinya kemudian sama ingin ngomong bahwa ya CBT pun kalau kemudian dia berpotensi menimbulkan itu ya harusnya ikut aturan itu juga. Benar. Nah, harusnya jadi kalau CBT tadi itu, nah CBT itu kan sebenarnya tadi itu justru sing paling rawan, ya paling rawan terhadap gangguan lingkungan, gangguan sosial dan sebagainya. Nah, cuman biasanya justru yang mitigasi di sini itu yang tidak pernah atau jarang orang yang melakukan itu. Jadi itu aku ngarani itu saiki latah. Gitu ya, latah tourism. Jadi apa itu kemenyek itu loh. Nah, jadi ya aku mau podo ambek euforia lah. Pedilik dibuli wong saiki sing pariwisata kok gak ngembangno pariwisata. Kan akhirnya sak kenake. Gitu ya. Jadi wis moro-moro gawe apa iku tempat selfie love sarang burung perahu gendeng misalkan nok desa moro-moro gawe tempat selfie perahu iku ono ya laut kono misalnya itu. Nah gawe koyo ngono niku imajinasinya kan perahu Nabi Nuh sebelum banjir datang. Nah ya jadi kan ya itu kan artinya ya tadi itu dia tidak punya kemampuan sebenarnya atau belum punya kemampuan pengembangan karena kan pariwisata itu kan tadi itu multidisiplin tadi kan dan sebagainya lah. Jadi pasarnya itu sopo. Nah, misalkan pasar maksudnya wisatawan itu sopo. Apa lokal, apa domestik, apa asing. Nah, lokal, domestik, asing pun dibagi meneh. Apa sing kelas ekonomi gitu ya. Apa sing kelas menengah, apa sing kelasnya tinggi misalkan gitu ya. Apa itu wisata itu jane cocoknya cuma 3 arek nom tok apa campuran. Nah, kan jarang. Pokoke buka mbuh stop sing teko rono sapa, sing mampu sapa iku wis enggak pernah dipelajari. Jadi kan sakjane kan kudune belajar padha ambek carane belajar bisnis sing liyane. Lek aku nggawe produk iki kopi ku tak goreng ngene, tak bungkus ngene, iki sing tuku ku ben menengah ke atas. Kan saiki arek enom-enom wis wae sing mikir ngono ya, sing segmentasi ngono. Enggak kok moro-moro goreng kopi terus mbuh sapa engko sing tuku iku wis ketinggalan zaman. Nah, pariwisata ya ngono. Dadi wong saiki jek gurung mikir iki aku nggawe pariwisata iki digawe sapa. Gitu. Ya akhirnya cuman buka-buka, engko sing teko biasane ku tangga kanan kiri desa iku ya. Teko rono grudukan setahun, mari ngono terus wong kan enggak mungkin balik meneh soalnya mek ngono tok. Ya oke, tahun kedua, tahun ketiga tutup wis. Iku. Duitnya gurung balik. Nah, jadi aku ndelok beberapa BUMDes misalkan bangunan gede kok pring tak takoni entek piro Pak? Ya sekitar 500 juta ngono. Boleh kapan Pak? Waduh gak ngerti yo ngono. Nah, jadi wis bangunan tekan pring ndukure teko alang-alang iku ya sik 2 tahun iku wis memet nek dhuwur. Lah iku terus balike kapan? Nah, mungkin karena apa ya? Dana desa emang sifatnya apa? Hibah apa? Akhirnya kan tanggung jawab moralnya gak ono. Sing penting kan anggaran terserap gitu ya. Ya wis selesai. Gitu. Wong dikai dhuwit gak dirupakno sesuatu salah. Bener. Tapi dia gak ngerti kate ngrupakno apa akhirnya. Bener. Pokoknya gawe apa ya? Nah, jadi niru ya. Bener nah. Misalkan ngene, duit 500 juta, katakanlah digawe perencanaan sing mateng ngono. Paling-paling perencanaanku nyeluk sapa kalalah paling entek 50 juta gitu ya. Tapi dalane ngarep apik gitu loh. Berarti secara enggak langsung teman pengen ngomong bahwa ya salah satu pemborosan itu adanya di pariwisata hari ini. Saat ini ya pemborosan itu di pariwisata itu dimulai dari apa itu toko tataran kementerian sampai di tingkat bawah gitu. Nah, jadi apa program-program atau kegiatan yang dijalankan itu apa nggak connect ya, nggak connect terus yang sifatnya itu parsial. Jadi misalkan bikin pelatihan apa namanya setiap tahun tapi nggak pernah nyambung gitu loh. Nggak pernah nyambung. Jadi yes kadang-kadang tahun iki pelatihannya temane iku tahun ngarep ya iku meneh. Apakah itu alasan EJEF lahir, Mas? Nah, sebenarnya EJEF itu tadi tidak melihatnya kepada pemerintah, tapi EJEF bagaimana bisa mendorong kalau misalkan di masyarakat itu punya keinginan untuk mengembangkan pariwisata, ya terlepas tadi misalkan ada program pemerintah atau tidak, kita sih pengen
masyarakat itu ketika mengembangkan itu semuanya itu basisnya perencanaan. Ya, podo ambek awake dhewe misalkan kita itu mau bisnis pertanian. Aku arep nandur tembakau. Nah, ben nanti itu ujung-ujungnya itu aku untung dari pertanian tembakau, itu bagaimana? Perencanaane. Yo ngono berarti kon mulai nandure ya di akhir musim udan. Nah, kan roh ini. Musim udan soalnya apa? Nanti pas nanduriku kan jek ono banyu iso urip. Nah, jadi engko pas ketiga iku pas panen. Lek misalkan mbako kena udan kan rusak. Nah, dan masyarakat butuh pendampingan ya. Loh, ya iku mau lek misalkan lek masalah budidaya, pertanian, nelayan, itu kan masyarakat sudah punya ilmu turun temurun ya, dari nenek moyang diturunkan. Nah, ini pariwisata kan hal baru. Diturunkan dari mana ini? Kan gitu. Nah, berarti ya dia harus diturunkan kepada pihak-pihak yang ngerti. Betul. Gitu. Nah, diturunkan. Jadi untuk tahap pertama saja sebenarnya ini pariwisata seperti ini. Selanjutnya ya mereka bisa berkembang. Tapi untuk awal tadi itu harus dikasih wawasan dan sebagainya, pendampingan tadi itu. Lek sing liyane, sing bisnis liyane kuwi turun temurun. Pariwisata hal yang baru buat masyarakat itu. Gitu. Kan tadinya kan mau jualan jagung, jualan komoditi lah. Ya, paling jasa cuma titik ya. Nah, itu kan pariwisata kan kebanyakan jasa. Gitu. Nah, ini yang perlu pendampingan tadi itu untuk starting ya. Dan di situ ada ruang kosong ya. Iya. Itu. Ada ruang kosong sebenarnya, dan jadi misalkan begini. Sekarang ini wakeh perguruan tinggi sing punya jurusan pariwisata. Apa namanya? Fakultas pariwisata lah. Jadi ada jurusan perhotelan, usaha perjalanan wisata gitu ya. Apa namanya? Travel dan sebagainya. Sampai perencanaan destinasi itu perencanaan destinasi itu dianyar gitu ya. Nah, tapi kan sing akeh iku mau ya lek didelok apa perhotelan macam-macam, ono sing tiketing, ono sing biro perjalanan, ngono-ngono kan gitu. Nah, sementara kan saiki pemerintah mendorong dengan CBD. Ya. Dengan adanya Undang-Undang Desa, ada BUMDes, dan BUMDes sekarang usahanya pariwisata berbasis masyarakat. Nah, sementara di perguruan tinggi mata kuliah community based tourism itu kan gak ono. Itu bagaimana mengembangkan itu kan gak ono. Nah, terus sekarang kalau aku takon, positioning perguruan tinggi no endi saiki? Itu. Nah, jadi lek tak delok mata kuliah dan sebagainya itu sing cocok ambek kono gak ono. Jadi misalnya mau sing perhotelan dan sebagainya cocok enggak? Nah, sementara aku mau desa iku lho Jawa Timur lebih dari 400. Sopo sing bimbing? Tapi kan CBD itu bukan ilmu murni, Mas. Artinya kan ada unsur sosiologi di situ ya, ekonomi di situ ya. Nah, ketika dia kemudian dijadikan fakultas kan dia sedekat mungkin kepada yang murni kan. Nah, makanya CBD kan terapan. Benar. Nah, tapi kan leadingnya kan di turismenya. Oh, ya. Ya kan, artinya saya ingin ngomong bahwa fakultas pariwisata itu harus punya visi, harus punya prinsip ya, harus punya visi. Betul. Nah, kalau misalkan yang selama ini yang berkembang adalah bahasanya. Nah, sekarang sebelum ada CBD kan, misalkan kalau kita bicara soal destinasi populer ya, kayak Bromo, Pasir Putih, Jawa Timur ya, misalnya gitu. Nah, di sana kan yang ngelola bukan masyarakat, swasta atau misalkan pemerintah gitu ya. Nah, sekarang kan kalau CBD kan dia yang karena itu aset publik aset masyarakat, maka yang ngelola itu adalah wakil-wakil masyarakat kan gitu. Iya. Nah, lek sing sak gurunge mau misalkan masalah penginapan ya hotel, itu ilmunya ada di hotel. Ya, atau misalkan di situ ada restoran sebagainya, itu ada asosiasi PARI dan sebagainya, ilmunya juga ada kan itu. Nah, sekarang yang community based. Nah, kalau community based tadi misalkan menyatukan visi saja orang-orang di situ untuk bagaimana di sini mau jadi pariwisata seperti apa. Nah, kan itu harus ada ilmunya ini. Gitu. Dasarnya apa di sini? Nah, jadi kalau apakah misalkan ada nggak mata kuliah sosiologi itu dalam apa namanya jurusan pariwisata? Harusnya ada sosiologi pariwisata ya. Harus gitu. Nah, jadi ya terus tentang perencanaan. Nah, kebetulan aku juga ngajar mata kuliah perencanaan tapak wisata, gini gitu ya. Nah, jadi tapi kan lek sing jurusan liya-liyane kan enggak dikei mata kuliah iku. Dadi akhirnya misalnya ya lulusan hotel ya mikir hotel tok gitu. Padahal kemau saiki sing muasik berkembang ku desa wisata. Gitu. Iya. Nah, jadi lek desa wisata awake dhewe ngomong soal bisnis akomodasi ya, penginapan ngono ya. Ya kan konteksnya kan desa kan nggak mungkin bangun hotel toh,
gitu. Ya mungkin bangun ya homestay atau misalkan community based guest house gitu ya. Ini jadi merembet itu Mas. Kesannya jadi orang ngambil ilmu linear tuh metu gak endos apa. Iya. Ya memang begitu. Nah, kebanyakan di pariwisata itu kan dosen tidak linear. Iya, nah itu kan iku sing rada kontradiktif gitu. Saiki lek didelok misalkan pelaku pariwisata iku background-e apa? Gak ono sing background pariwisata sukses-sukses iku. Kan macam-macam kan. Nah, makanya kan ilmunya kan diserap kok macam-macam iku mau. Soal emang lintas ilmu, lintas sektor dan sebagainya tadi iku gitu. Tapi kalau ketika di editourism harusnya tuh leadingnya itu pariwisata. Pariwisata itu misalnya kita bicara dinas atau kementerian. Kan mereka dinas atau kementerian kan mereka kan tidak punya wilayah. Kehutanan duwe alasin di, pertanian jek duwe kan. Nah, pariwisata kan enggak duwe. Dia punya fungsi tapi nggak punya daerah. Nggak punya daerah kan. Nah, fungsi dia apa? Fasilitator. Jadi misalkan, dok kabupaten iki, desa iki apik, nanti lek rapat sampai beberapa sebagainya itu tolong nanti PU diarahkan bangunnya adalah sektor ruas jalan ini sampai ke sana ya. Kenapa? Nah, jadi dia fasilitasi itu. Gitu. Ketika misalnya dengan pasar, produkmu apa? Oke, kamu ayo itu ada pameran di sana dengan Thailand atau bagaimana. Ya dia fasilitasi itu. Berarti wong Pemda itu harusnya juga ada sosiolog. Iya. Benar. Ada antropolog, benar. Jadi siapapun yang membangun di pariwisata terutama dalam perencanaan, ya itu kan harus didesain oleh banyak orang yang punya background yang berbeda. Nah, kesalahannya awake dhewe itu tidak gitu. Jadi kajian ini makanya mau bangun pariwisata kan telah batu dibangun pariwisata. Apa melibatkan antropolog dalam kajian membuat RIPDA itu? Apa melibatkan ekonom, melibatkan tokoh agama, melibatkan orang teknokrat, teknik misalkan. Nah, kan kudune ngono ya, itu. Jadi akhirnya semua hal itu bisa diantisipasi termasuk yang dampak-dampak negatif. Iya, aku pengen tahu ngalami Mas waktu di pekerjaanku yang dulu, komisi informasi. Di sini wong komunikasi dok, padahal penggaweane hukum. Nah, ya gitu. Kedandapan. Nah, kan akhirnya jadi ada sesuatu yang akhirnya diasumsi saja kan, gitu. Tidak berdasarkan fakta. Gitu. Iya. Oke, menarik Mas. Jadi sekompleks itu Mas ya pariwisata ya? Ya, aku ngarani kompleks ya. Aku ngarani kompleks. Makanya sih ya sakjane aku mau bahwa artinya gini Mas, maksudku gini. Dulu ada beberapa saudaraku, dulurku jupuk pariwisata di Unmer begitu ya. Bayangan kami ya mungkin aku ngerti ini baru setelah masuk ini ya. Biar pariwisata ya nggak sedalam ini kita bisa diskusi. Apakah ini karena kemudian diinjek yang namanya CBT? Atau sebelumnya memang sudah begini. Nah, kalau kita ngelihat sejarah perkembangan wisata ya, wisata tertua itu kan wisata pantai ya. Iya. Gitu ya, wong simak teko tulinan pasir, tulinan banyu, mandi matahari, ya gitu-gitu ya. Jadi nah, tapi kan dalam sejarahnya juga wisata seperti itu punya dampak yang banyak dampak negatif. Nah, akhirnya orang punya konsep bagaimana wisata yang bertanggung jawab. Jadi misalkan tanggung jawab itu misalkan ya bagaimana kalau ada dampak lingkungan itu diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Oh, kompleksitinya karena dampak tadi ya? Betul, dampak. Karena dampak. Jadi mulai ngomong lingkungan, mulai ngomong sosial. Benar. Karena dampak tadi itu maka lahirlah banyak konsep-konsep pariwisata. Ada responsible tourism, ada ekowisata, ada proper tourism, ya, macam-macam gitu. Yang semuanya sebenarnya adalah jembatan untuk menuju wisata berkelanjutan. Itu mau. Berarti kalau di sederhananya kalau di perencanaan ada input, proses, output, outcome, impact. Perencanaan pariwisata itu dimikir sampai impact. Iya, no. Sampai impact. Jadi makanya di awal itu kan sing rada angel itu bagaimana menyatukan visi. Iya. Apane CBT ya. Wis wonge akeh, ndase akeh, pikirane akeh, keinginan akeh. Ya apa visine dipadakno. Itu. Nah, karena seringkali quantity of impact itu melampaui income yang datang. Benar. Sehingga nggak iso duit yang datang membiayai recovery ini. Benar, larang. Jadi kok tambang ya malian ya? Benar. Tambang kan jadi begitu ya? Mbok keruk tapi lek mari ngono alase gak balik. Iya, benar. Percuma keuntunganmu. Benar. Akhirnya gini. Orang suka melupakan bahwa misalkan dalam wisata alam itu yang dijualnya kan yang dijual alamnya, keindahan alam dan sebagainya. Tapi lek aset itu nggak diopeni, cuma mikir duit itu,
Ya wis, mungkin penghasilannya lek dige ndandani iku gak cukup sih. Padahal ketoke pariwisata cuma dodolan jasa, aku gak njupuk apa-apa kok dari situ. Ya, tapi perubahanmu atas lanskap. Betul. Terus nekakno wong menjadi beban bagi lingkungan. Bener, ya aku mau. Ya aku mau gak apa-apa tapi mau bahwa wih yo lek misalkan wong teko akeh, iku mau lho, butuh banyu akeh. Nah, padahal banyu iku sak gurunge iku wong-wong iku cukup banyu. Nah, kadang-kadang sing pelaku pariwisata tuh nggak mikir mau, lek tanggane sing nggak melok pariwisata blas, ternyata banyune jadi kurang. Jadi misalkan aku nek Malang, saiki ya, nek Malang. Batu berkembang, pariwisata. Malang kena imbasnya. Nah, saiki lek moro-moro pas lagi liburan macet nok ndi-ndi ngono. Aku sebagai warga Malang, lak hak publik kan terganggu. Aku ayahku ambek anakku bisa melaku-melaku nok dalan lenggang nok Malang, aku bayar pajak nok Malang, tapi ternyata itu sudah dikuasai oleh orang luar. Gitu kan. Nah, opo semacam itu pernah dipikir bahwa pemerintah Kota Malang pernah nggak mikir kalau warganya itu hak publiknya diambil oleh orang luar Malang. Gitu. Nah, terus kalau seperti itu kompensasinya apa? Kan nggak pernah kan? Nggak pernah terpikir sampai sana. Gitu. Nah, apa keuntungannya ketika jalan-jalan macet itu? Kan harusnya ada kompensasi dong. Oh ya karena misalkan jalan macet terus wisata maju, toko-toko kayak sing iku terus toko-toko bayar pajak gitu ya, bayar pajak. Artinya apa? Wong-wong sing enggak bisnis langsung di pariwisata, ya paling enggak iku mau misalkan kompensasi ini apa pajak sing dikurangi apa dapat insentif yang lain kan itu harus dipikirkan gitu. Betul, nah, karena kan di Batu, di Malang kan tadi ada masyarakat yang memang punya usaha punya manfaat langsung ke pariwisata. Ono sing enggak langsung gitu ya. Ono sing enggak langsung. Nah, sing enggak langsung dikek opo? Makanya pantes yo nang Bromo kadang sampai desa ngetokno plang, ini jalan desa. Ya bener. Ya bener. Wong ngamuk karena ya, itu ngamuk, ya. Selain misalkan ada gangguan fisik ya, debu, suara dan sebagainya. Ya soal privasi tadi ku, yang biasanya dalan udah dikek playon arek-arek, gedulin-dulin arek-arek. Terus misalkan jadi bahaya dan arek-areknya sekarang dia diam di rumah. Kalau dia diam di rumah, fisiknya nggak bergerak, dia jadi sakit. Atau masalah nggak pernah tonggo-tonggoan, nggak pernah main ambek konjen dan sebagainya. Kan ada masalah psikis, masalah dampak sosial dan sebagainya. Nah, itu masalah etika di daerah pantai. Makanya itu regone piro. Nah, itu yang harus dihitung kan gitu. Nah, tapi yo apa tuh Mas? Pada satu sisi kini kudu dodolan, pada sisi yang lain kini kudu mikir dampaknya. Nah, kan? Makanya kan itu yang tadi perlu diatur tadi itu. Nah, perlu diatur. Jadi misalkan ya misalkan dalan desa itu oleh digawe, tapi kapan misalkan pos seminggu ping 3 apa jam sini jam segini, yang penting kan diatur. Dan itu cuma negara sing iso kesepakatan itu ya, negara kan kalau di paling kecil kan desa ya. Nah, apakah desa itu bisa ojone ngatur, berpikir sejauh ini sudah atau enggak kan gitu. Nah, harusnya kan dia sudah berpikir sejauh ini, terus kalau sudah berpikir berarti kan dia mikir soal ngaturi. Nah, berpikir saja belum kan otomatis itu yang namanya ngatur itu jauh panggang dari api kan. Itu. Artinya kan secara pemerintahan elemen pertama memang harus mengembangkan, ada yang tidak kalah penting melindungi. Ya benar, melindungi dengan pengelolaan partisipatif. Itu. Betul. Kemudian tadi yang juga bisa tak simpulkan adalah si pariwisata itu bisa terutama pariwisata berbasis masyarakat, bahwa awakmu harus bisa membaca potensi tapi juga harus bisa membaca ancaman. Itu bisa harus dilakukan setiap saat, tapi pariwisata itu nggak perlu dipaksakan. Nggak bisa dipaksa juga. Ya menurutku apapun memang tidak boleh dipaksakan, pariwisata atau bukan pariwisata. Dipaksakan itu tidak boleh gitu. Jadi kan harus yang rasional ya, yang wajar. Nah, jadi kalau pariwisata pun kan juga harus yang wajar. Wajar itu kan sedang artinya itu ya ya tidak boleh melebihi daya dukung lah gitu. Jadi misalnya gini, aku katakanlah aku itu ojek sepeda gitu ya, ojek sepeda. Kemampuanku sebagai manusia kerja itu undang-undang ketenagakerjaan kan 8 jam, misalnya gitu. Katakanlah aku ngojek sepeda pancal itu. Aku wis kerja 8 jam iki, mari ngono jek ana penumpang, tak garap meneh mumpung ono akhirnya aku kerja 15 jam. Tipes. Ya mumpung ono Mas, terus sisuke tipes loro 10 dino. Apa enggak tambah rugi 10 dino aku? Iya, betul. Nah, kan alam juga begitu. Ya, kalau aji mumpung yang jeneng aji mumpung prasaku nek ndi ya lek apik gitu. Jadi bagaimana tetap direncanakan. Toh jadi misalkan tamu ditolak atau dibatasi,
kalau memang di situ tuh menarik, ya dia akan nunggu kok, akan ngantri kan. Ya buktinya kan ada ya, bahwa ada destinasi yang misalkan kok Semeru saiki dibatesin, apa akhirnya wong gak munggah rono, tetap ngenteni ya, karena memang itu apa namanya daya atribut pentingnya itu apa keunikannya itu ada gitu. Nah, dan sudah ada market loyalnya ya. Benar gitu. Oke, siap Mas. Terima kasih banyak, diskusinya menarik, ada banyak yang bisa dipelajari dan ada banyak yang bisa disimpulkan oleh teman-teman ya. Terima kasih Mas Agus, sukses terus. Ya, aku mau, aku pesen misalkan desa itu misalkan nggak punya potensi pariwisata ya jadi dipaksa ya, justru melihat peluang lain yang untuk dukung pariwisata kanan kirinya tuh kan. Jadi PDI lah ya. PDI jadi kan pasti ada peluang kan gitu. Jadi suplai opo lah endok hasil jahitan apa ke daerah wisata yang sudah eksis. Jadi itu namanya bermitra ya. Betul, itu namanya kemitraan. Itu yang penting sebenarnya. Bahkan itu yang paling penting. BUMDes bersama pariwisata itu nggak harus dua-duanya menyediakan atraksi. Enggak, BUMDesna itu satunya tadi menyediakan air, ya, yang satunya mengelola airnya, ya sudah selesai. Gitu. Apa masalahnya wong nyatane tetap melakukan gitu ya. Benar. Itu. Oke, itu menarik Mas, perspektif yang baru. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.